Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang prinsip pengobatan. Jadi, prinsip pengobatan timur dia lebih menekankan pada pokok-pokok ilmu pengetahuan berdasarkan hukum alam secara global. Contohnya, apabila kita melihat sesuatu itu dari sebuah peta, atau kita melihat sesuatu itu dari atas, maka kita akan melihat, kita melihatnya dengan pandangan yang global. Kita akan melihat tuh dari mana datangnya penyakit serta kemana arahnya perjalanan penyakit. Artinya begini, pengobatan timur itu bisa kita lihat dari sebuah peta. Karena apa? Karena ada jalannya. Oh, di sini ada penyakit nih. Oh, kalau penyakit ini di sini, ini jalannya ke sini nih. Nanti dia ketemunya di sana. Kalau nanti ketemunya di sana, kalau dia arahnya ke sini, nanti keluarnya di sana. Nanti kalau dia keluar di sana, kalau tidak teratasi, maka masuk ke jalur yang lain lagi. Kalau jalur yang lain tidak teratasi, maka ini nanti akan menyebabkan permasalahan yang besar. Nah, begitulah kira-kira pengobatan timur itu. Artinya kita bisa melihat petanya, penyakit itu masuknya dari mana, terus dia tujuannya kemana, akhirnya kemana, terus jalan keluarnya bagaimana. Artinya begitu ya teman-teman ya. Kalau pengobatan barat, dia lebih detailnya rincian permasalahan penyakit. Bagaimana seseorang itu berjalan di satu jalan. Contoh nih, ada seseorang berjalan di satu jalan nih, dia lurus. Oh, saya lihat kok di sini ada rumah. Terus dia berjalan lagi. Oh, saya lihat ini ada musola gitu. Dia terus berjalan lagi. Oh, saya lihat ini kok ada kali ya gitu. Terus dia berjalan lagi, kok ada pohonnya begitu. Jadi itu namanya pengobatan barat. Artinya pengobatan barat itu lebih detail untuk permasalahan penyakit. Nah, jadi antara nanti pengobatan timur dan pengobatan barat ini adalah satu kesatuan yang utuh, ya, dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Contohnya, bila ada seseorang itu berjalan di satu jalan, terus dia berjalan terus sampai di tengah-tengah jalan, terus dia berjalan terus sampai di ujung jalan, terus kok dia bingung, kok ini ada dua cabang jalan yang berbeda. Yang satu cabangnya itu ke pengobatan timur, yang satu cabangnya itu ke pengobatan barat. Nah, ini akan membingungkan nanti. Bukankah ini nanti akan mengurangi kebingungan itu, dan memangkah sewaktu perjalanan itu bila dua-duanya digabung. Jadi antara pengobatan timur dan pengobatan barat adalah satu kesatuan yang utuh. Nah, maka inilah yang sering kami sebut penggabungan teori barat dan teori timur, atau penggabungan teori timur dan teori barat, di mana nanti penggabungan kedua ini akan menghasilkan ilmu yang utuh dan lebih sempurna. Maka inilah sering kami sebut holistik.
Jadi untuk memahami ilmu holistik itu, maka untuk memahami ilmu holistik itu, maka konsep barat dan konsep timur itu tidak lagi diperdebatkan. Karena dia satu kesatuan yang utuh. Contohnya seperti manusia, alam semesta, kehidupan adalah satu kesatuan yang utuh. Jadi kalau kita memahami ilmu holistik itu, maka konsep itu tidak lagi diperdebatkan. Maka ini yang sering kami sebut holistik. Jadi dalam memahami ilmu holistik itu, maka konsep barat dan konsep timur tidak lagi diperdebatkan karena satu kesatuan yang utuh. Nah, kuncinya nanti keseimbangan fisik dan psikis. Nah, keseimbangan fisik dan psikis dan mental. Nah, titik beratnya nanti bukan hanya menangani ketika lagi sakit saja, tapi lebih kepada pola hidup dan pencegahan penyakit. Adapun nanti pengobatan muslim itu ya sifatnya lebih pada ini. Adapun nanti pengobatan muslim itu maka sifatnya lebih pada penuntun kita ya, lebih pada penuntun kita biar tidak tersesat di jalan. Nah, contohnya seperti lampu yang menerangi di sepanjang jalan. Artinya karena apa? Karena kita itu selalu berbicara tentang halal dan haram. Jadi bisnis di ilmu kesehatan itu bukan masalah untung dan rugi, tetapi masalahnya itu adalah sorga dan neraka. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang prinsip pengobatan. Kalau ada waktu, kalau besok-besok Allah berkehendak, insya Allah kita sambung lagi. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.